sangat tertarik dengan dunia politik. Bahkan kuliah jurusan yang aku ambil pertama kali adalah hubungan internasional. Dan terlebih dari itu mungkin lebih ke pengalaman hidup kali ya. Aku 10 tahun ngelihat mama menjadi anggota DPR, sering banget tiap Jika bawang dulu ya. Ada. ini adalah dunia yang sangat-sangat baru buat aku, adalah career path yang baru juga. Tapi aku bersyukur banget aku bisa masuk di salah satu partai yang sangat open, yang sangat suportif juga. Jadi yang pasti aku akan belajar semaksimal mungkin dalam bidang apapun yang berkaitan sama dunia politik ini gitu, dan akan dibimbing juga oleh Om Eko sama Kak Putri biar bisa melakukan tugas aku sebaik-baiknya. Oke, Feral, ini kan penampilannya beda, berjenggot dan Iya. seperti apa sih? Feral? Ini adalah request dari Kak Putri ya. Gue baru tahu dia berjenggot, gue ngerti deh. Kalau di pas pakai kacamata semua Oh, teman-teman. iya, Kak Putri. Ini kebetulan emang minus mata aku, nggak. Jadi ya aku rasa kepingin inilah merubah penampilan aja gitu, biar ini sesuatu yang baru buat aku, dunia baru, mungkin adalah chapter baru dalam hidup aku juga. Jadi kepingin melakukan sesuatu yang beda lah. Akan dibawa terus nih, Feral. Akan dibawa terus penampilan seperti ini. Nggak tahu deh, menurut kalian bagus nggak? Kalau bagus sih aku pertahanin. Nah ini masih bolong-bolong. Perawatannya seperti apa sih? Feral, mungkin janggut dan kumisnya untuk Perawatannya nggak usah, yang pasti nggak cukuran. Sama aku kalau mandi aku shampooin dikit biar numbuh. Aku juga sambut tapi nggak bisa-bisa. Feral, sebelum memutuskan terjun ke dunia politik, background kamu ada belajar ilmu politik dulu nggak sebelumnya? Kebetulan kalau ngomongin soal background edukasi, funny story, sebelum aku terjun ke dunia entertainment, itu memang aku di sekolah tuh sudah sangat tertarik dengan dunia politik. Bahkan kuliah jurusan yang aku ambil pertama kali adalah hubungan internasional. Dan terlebih dari itu mungkin lebih ke pengalaman hidup kali ya. Aku 10 tahun ngelihat mama menjadi anggota DPR, sering banget tiap minggu tuh ikut mama turun ke dapilnya mama, ngelihat papa bagaimana berpolitik gitu. Dan akhirnya dari dulu tuh memang aku udah tertarik. Cuman yang namanya hidup, kita nggak tahu kan, waktu itu papa mama pisah, yang tadinya rencananya aku kuliah ke luar negeri, lanjut pendidikan terus baru kerja, tiba-tiba pas papa mama pisah ada tawaran di dunia entertainment. Jadi akhirnya aku kan tipe orang yang perfeksionis ya. Jadi ketika aku memutuskan mau di dunia entertainment, aku bener-bener all out, bener-bener total fokus di dunia entertainment sampai aku ngerasa, oh ini udah cukup nih buat aku. Udah hampir 10 tahun aku berkarya di dunia entertainment. Ini adalah mungkin saatnya next step buat hidup aku. Kira-kira apa lagi yang bisa aku lakukan yang bisa lebih bermanfaat dan juga berguna buat banyak orang. Selanjutnya katanya waktu mama dulu berusukan, mungkin Feral sempat ikut mama sampai makan mie instan sama Selalu. Jadi gini, aku yang sekarang itu tuh beda banget sama yang dulu. Sekarang mungkin karena mungkin teman-teman kenalnya kan aku di dunia entertainment artis yang kayak jaga makan, yang kayak bersih, rapi gitu. Nah itu karena aku sekarang menjaga badan. Tapi dulu pas aku masih kecil itu aku kerja tiap minggu tuh nemenin mama, bisa dibilang belusukan kali ya, Om Eko ya. Jadi mama tuh sering banget ke kolong jembatan, mungkin ngajarin anak-anak ngasih makanan. Sampai dulu aku suka makan fast food sama mie instan tuh pas aku kecil kan, makanya aku sempat overweight. Jadi ya kerja aku gitu, pas mama lagi itu aku ngeliatin ambil makan mie instan sama warga-warga gitu. Jadi ya itu pengalaman yang banyaklah kenangan-kenangan yang menarik yang membuat aku akhirnya aku tertarik sama dunia politik. Farel siap gagal juga gak sih nanti? Apabila nanti politik kan berat ya. Betul, Artinya kamu udah siap juga gak? Betul. Aku rasa dalam dunia apapun sama esensinya ya. Sama di entertainment juga gitu. Kita siap dipuji, siap dihujat. Begitupun juga dunia politik. Ya kita siap berjuang, siap menang, siap kalah. Tapi menurut aku itu semua nggak apa-apa karena semua adalah proses pembelajaran. Seandainya aku nggak kepilih, ya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat aku. Aku berterima kasih kesempatannya sama Pan, sama Kak Putri, sama Om Eko yang udah membimbing aku dan memberikan aku pengetahuan yang lebih luas lagi tentang Indonesia dan juga dunia politik gitu. Tapi kalau seandainya insya Allah aku kepilih, ya ini akan menjadi tanggung jawab yang paling berat aku mungkin ya, karena dipercaya sama rakyat, diberikan tanggung jawab yang sangat berat ya. Sama seperti keputusan aku dulu memilih ke dunia entertainment, aku harus benar-benar stick sama keputusan aku, harus melakukan semaksimal yang aku bisa, harus benar-benar sukses dan benar-benar menjaga amanat dari rakyat. Feral, tadi sempat papa bilang Feral curhat dengan papa karena ngerasa di dunia entertain seperti di dalam tahanan kota. Kenapa? Apa karena memang sudah begitu mengurangi di dunia entertain sampai akhirnya mengambil langkah untuk berpolitik?
bukan tahanan kota sih sebenarnya, mungkin ya yang Circle. aku bilang tadi ya, kalau di dunia entertainment benar yang Om Eko bilang, kita bisa berkarya, kita bisa buat orang lain senang, cuman yang bisa kita bantu mungkin hanya sekedar ruang lingkup keluarga kita, sahabat kita, atau mungkin orang-orang sekitar kita yang tim kita gitu. Ruang lingkupnya sebatas itu aja gitu. Cuman ketika aku ngobrol sama papa, ngobrol sama mama, ngobrol sama Kak Putri, dimana aku ngeliat Kak Putri juga selalu turun ke dapilnya, bisa ngebantu banyak orang, bisa bikin orang lain seneng gitu. Maksudnya banyak banget yang bisa dilakuin kalau kita menjadi pejabat dan kita di dunia politik gitu. Dan itu yang akhirnya aku pikir, ya udah deh, aku rasa cukup lah, maksudnya untuk kebahagiaan diri aku sendiri, untuk kebahagiaan keluarga aku sendiri kan. Alhamdulillah aku bisa mencapai yang aku inginkan. Sekarang waktunya aku bisa mengabdi sama masyarakat dan bisa lebih berguna dan bermanfaat buat lebih banyak orang lagi. Ketika kampanye, apakah ini juga salah satu daya tarik dirimu akan menjadi jadi kayak ibu-ibu jadi tergila-gila ya ketika nanti kampanye seperti itu? Itu juga jadi daya tariknya Feral juga nggak sih? Amin lah, jujur aku nggak tahu, cuman ya semoga ya Kak, boleh. Amin. Tapi opini Menjanjikan mungkin Feral di partai itu lebih menjanjikan apa ketika memang di tadi kan Mas Eko bilang ya udah dikasih wadah, dikasih tempat. Apakah itu menjadi suatu memang menjanjikan di partai itu? Itu jujur adalah pertimbangan yang paling berat aku ya, karena pertama ini ibaratnya kayak aku tuh berenang di tempat yang aku sama sekali belum pernah coba sebelumnya. Cuman kembali lagi aku bersyukur kendaraan politik aku adalah PAN, yang memang dari ketua umumnya Bang Zul, Kak Putri, semua teman-teman yang ada di situ, Om Eko sangat welcome, sangat-sangat mensupport. Dan ini yang aku rasain gitu, kadang-kadang anak muda milenial tuh dianggap sebelah mata, dianggap remeh, lu bisa apa sih, lu anak baru, lu tahu apa sih gitu loh. Cuman padahal menurut aku kita tuh sebenarnya adalah orang-orang yang paling relevan untuk kehidupan saat ini, karena kita kan yang akan memimpin bangsa ini nantinya. Bahkan dari segi statistik sekalipun kita yang memimpin secara populasi gitu loh, 50-60%. Jadi aku rasa alangkah baiknya kalau ide-ide mereka, aspirasi mereka itu semua bisa ditampung dan juga diwakilkan oleh orang yang datang dari kalangan milenial itu sendiri gitu ya. Oke, kenapa sama dengan Mama tentang KDRT? Karena Mama kan juga mengambil dapil misalnya juga KDRT gitu. Kenapa dirimu juga mengambil itu? Kenapa nggak yang lain gitu? Aku rasa itu salah satu aja sih, bukan hanya KDRT gitu. Karena ketika kita di DPR nanti, di dunia politik kan banyak yang bisa kita perjuangkan gitu, banyak yang bisa kita kita perbaiki. Cuman salah satunya yang kepingin aku highlight, yang kepingin aku fokus adalah domestic violence itu, KDRT. Dan yang seperti aku bilang tadi, bukan hanya untuk perempuan, tapi bisa juga untuk anak, untuk bapak, untuk ayah gitu. Karena aku rasa banyak banget kasus-kasus seperti ini yang tidak mendapatkan perhatian seperti seharusnya gitu. Dan bukan cuma itu juga, aku mau fokus ke pemuda dan olahraga karena itu adalah passion aku suka olahraga, aku masih muda, aku banyak ide. Aku rasa juga teman-teman di luar sana banyak ide-ide yang mereka ingin sampaikan untuk membuat Indonesia lebih baik lagi, cuman nggak tahu tempatnya di mana gitu, nggak ada wadahnya. Dan aku rasa aku bisa menjadi wadah yang tepat bersama dengan PAN. Kalau kan kalau sekarang masih kayak ngasih tahu ke Feral bahwa politik nggak mudah dan berat. Seperti apa sih Mas? Oh iya, jadi saya ngasih gambaran plus minusnya. Jadi saya sama Farel udah saya ceritain keseluruhan plus minusnya, beratnya, ringannya dan sebagainya. Dielaborasilah sama Farel dan inilah jawabannya Farel. Dari Pak Jul ngasih masukan, dari Kak Putri, dari teman-teman semuanya termasuk saya kembalikan kepada Feral ya. Jadi artinya nggak ada pemaksaan terhadap kita untuk lu masuk PAN segala, enggak. Tadinya adalah organik aja, kita adalah ngobrol bebas, teman, sharing segala macam. Dan alhamdulillah makin lama saya lihat nih anak punya ketertarikan tinggi banget sama dunia politik gitu ya. Saya kira mungkin karena dapat influencer dari mamahnya nih gitu. Totonya enggak, emang berangkat dari hati. Kalau lihat jawabannya tuh coba emang benar-benar, dan kita tentunya akan support banget, kita dukung penuh. Dan Feral harus jadi, karena ya itu tadi menyembatani anak-anak muda ya, milenial yang benar-benar pengen terjun ke politik tapi nggak ngerti harus bagaimana, dan dialah bisa jadi duta milenial yang ada sekarang ini kalau buat saya. Feral respon dari Iya, menarik ya, karena Feral ini kan laki-laki, tapi dia tuh concern banget terhadap isu-isu yang perempuan. Mungkin berangkat juga dari pengalaman juga. Makanya waktu kita lagi cerita, sharing-sharing, saya juga sangat tergerak gitu ya, bahwa ternyata isu-isu
isu KDRT ini benar-benar harus diperhatikan. Banyak banget loh korban-korban KDRT itu yang takut speak up ke publik. Bahkan kalau riset itu membuktikan korban KDRT itu baru ke-7 atau sampai 9 kali baru berani ngomong. Kenapa? Karena perempuan itu kan banyak yang independen terhadap ekonomi sama suaminya. Jadi mungkin kalau nanti cerai atau apa mereka takut seperti itu. Ini diskusi yang saya sering ngobrol dengan Feral, jadi saya senang banget. Ternyata Feral itu punya misi, punya visi. Jadi dia masuk politik tuh memang sudah tahu tujuannya apa. Ini langka ya, anak muda, tapi udah berpikirnya matang ya Mas Eko. Matang. Jadi kita appreciate sekali sih. Sarah, beda partai dengan sang ibu nih. Sebentar, Iya, yang Ini kakak kan dulu ya. maksudnya kamu kan sekarang kontraknya lagi banyak banget nih, maksudnya dalam iklan sinetron itu semua dilepas atau seperti apa sih buat terjun ke politik? Oke, jujur kayak yang aku bilang tadi, aku orangnya perfeksionis kan. Dari PAN sendiri sih mereka nggak ada maksa aku untuk meninggalkan, untuk apapun nggak ada. Cuma lebih ke kesadaran diri aku sendiri gitu. Aku merasa kalau aku masih di dunia entertainment nantinya takutnya aku nggak bisa fokus dalam berpolitik gitu atau melakukan tugas aku sebagai calon legislatif, nggak bisa fokus kampanye gitu. Jadi ya menurut aku emang keputusan yang berat sih untuk meninggalkan itu semua. Kayak yang Om Eko bilang, mungkin Om Eko udah lebih berpengalaman lah. Siapa sih yang nggak kenal Om Eko Patrio kan, maksudnya di mana-mana. Dan mungkin itu yang aku rasain sekarang gitu. Cuman ya kembali lagi, Papa selalu bilang hidup itu penuh dengan pilihan dan setiap pilihan yang kita ambil akan ada konsekuensi. Tapi kita nggak akan bisa berkembang, kita nggak akan bisa bertumbuh kalau kita nggak keluar dari zona nyaman kita. Dan aku ngerasa entertainment zona nyaman aku, jadi aku harus bisa step out melakukan hal yang lebih besar lagi dalam hidup aku ini. Berarti total berhenti atau gimana Vera? Sesuai menyesuaikan dengan kader kamu nanti gitu. Gimana? Yang pasti akan menyesuaikan, kita harus adaptif juga kan. Tapi yang pasti fokus aku dan prioritas aku udah bukan di entertainment lagi, tapi aku akan fokus ya insya Allah kalau diberikan kepercayaan ini akan fokus kampanye, akan fokus benar-benar belajar, akan mulai dari nol lagi aku belajar apa yang harus aku perjuangin dari A sampai Z tentang politik, aku akan belajar semuanya. Karena berarti sebelah sana deh. Feral, Saya mau nanya gitu dulu. Berbeda partai dengan sang ibu, apakah tidak takut nanti konflik mungkin dalam keluarga karena kan berbeda pilihan? Iya, justru menurut aku keluarga aku ini sangat mirip dengan partai aku ini ya, dengan PAN. Mereka sangat demokratis. Jadi dari dulu aku nggak pernah dipaksa. Kalau dipikir beda partai juga, papa dulu beda partai, mama beda partai, istri papa yang baru beda partai gitu. Cuman papa dan keluarga aku benar-benar memberikan kebebasan untuk aku. Kamu apa tujuan kamu, apa visi kamu, apa misi kamu, goals kamu apa. Dan aku rasa partai yang paling cocok buat aku, yang memang sudah terbukti juga bisa mensupport milenial adalah PAN gitu. Makanya kenapa aku milihnya PAN. Respon ibu gimana dulu, Mas? sorry ya, ini berarti pemicu dan ibarat dorongan ini maaf ya gara-gara awal itu kasus dari akhirnya kamu mau gabung ke partai politik khususnya apa, dan juga kamu sempat nanya kan dulu Mas Eko dulu misalnya berdarah-darah gak sih ke kocek udah tabungan karena partai itu. Gitu, Om Eko bener, Om Eko belum cerita itu. Ntar kita cerita di layar ya. Iya. Sekarang Feral dulu deh. Oke, menurut aku itu pertanyaan yang bagus karena itu adalah salah satu yang mendrive aku, yang mendorong aku untuk melakukan sesuatu juga. Cuman kalau ketertarikan aku sama politik itu sebenarnya udah ada dari dulu, yang kayak aku bilang tadi, dari aku ngelihat mama papa turun ketemu masyarakat, terus aku juga di sekolah sering banget ikut debate and speech, aku seneng banget ikut international relations, kelas-kelas gitu. Tapi yang membuat aku akhirnya memutuskan, oke, aku mau coba deh terjun ke dunia politik adalah karena aku sharing sama Kak Putri salah satunya. Kak Putri bilang banyak orang di luar sana yang pinter, banyak orang yang berpendidikan, yang berpengalaman, cuman sedikit yang mau bener-bener mengambil action, yang bener-bener care dan ingin melakukan sesuatu. Masa itu lebih gampang untuk kita ngejudge, untuk kita komen dari luar, harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Cuman lebih susah kalau kita bener-bener maju ke depan dan kita yang membuat perubahan itu gitu. Dan aku harap sih dengan aku ikut PAN ini adalah langkah pertama aku untuk bisa membawa perubahan khususnya buat milenial sama Gen Z. Respon orang tua, respon ibu gimana Mas waktu gabung sama PAN? Alhamdulillah itu yang bikin aku terharu juga ya. Mama aku benar-benar bangga banget karena ini adalah salah satu impian dan cita-cita mama juga dari dulu. Aku juga bangga. Karena mungkin ya mama dari dulu kan tahu aku orangnya yang suka belajar banget, aku tertarik sama politik gitu. Jadi ketika aku cerita ke mama, kayak aku kepingin coba nih, doain ya ma, kasih restunya mama, Feral mau coba terjun ke dunia politik. Itu mama benar-benar support banget, bahkan sampai nangis gitu. Kayak kak, mama bangga banget sama kakak, kayak kakak selalu bisa menjadikan kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita tuh menjadi sesuatu yang positif gitu. Kakak nggak ngelakuin yang aneh-aneh, kakak tetap on track, bahkan kakak bisa membuat keluarga bangga. Dan itu yang bikin aku kayak
kayak gimana caranya gue nggak boleh gagal, gue harus bisa terus ngebuat orang tua bangga. Farel, tapi opini masyarakat menggiring kamu ke arah seperti kayak kasus yang kemarin besar ini bisa takut dikatakan nanti kayak aji mumpung nggak sih? Aku rasa nggak apa-apa ya, karena orang bebas berkomentar apapun, setiap orang punya hak untuk berbicara apapun, dan aku rasa di dunia entertainment pun juga seperti itu ya gitu. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu ada pro ada kontra gitu. Cuman kembali lagi, menurut aku yang paling penting ketika kita dalam bekerja dalam bidang apapun, entertainment, politik, itu yang paling penting adalah niat kita, tujuan kita apa, kita nggak ada penyakit hati, kita kerja tulus dan kita kerja serius gitu. Jadi selama aku punya hal-hal itu, aku nggak peduli si orang lain mau ngomong apa, yang penting nanti kan waktu yang akan membuktikan. Tadi mengedepankan KDRT, artinya kerja apa sih yang pertama nanti akan kamu lakukan? Yang pasti akan memperkuat undang-undang soal KDRT ya, yang akan kita bedah nanti, akan aku sharing sama Om Eko sama Kak Putri juga gitu. Di luar masalah-masalah lain yang harus kita perjuangkan. Oke. Menjadi seorang politikus kan nggak mudah ya, jadi 100% harus materi, Betul. pikiran juga seperti waktu harus 100% untuk masyarakat. Betul. Jadi apa sih yang Mas Farel lakukan untuk masyarakat? Apa yang Mas Farel punya yang bisa aku tawarkan. Oke, yang paling pertama menurut aku, banyak orang yang bilang kan menjadi artis itu misalnya banyak yang meremehkan, artis tuh bisa apa sih gitu loh. Tapi menurut aku itu adalah nilai lebih, karena artis menurut aku kita punya influence, kita punya pengaruh untuk banyak orang, kita bisa didengar. Dan aku rasa yang bisa aku tawarkan adalah seperti yang aku bilang tadi, aku bisa menampung aspirasi-aspirasi masyarakat khususnya Gen Z sama milenial, apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, dan aku bisa menyuarakan itu dengan influence dan pengaruh yang aku punya. Farel dapil mana sih? Kalau untuk dapil mungkin sementara lagi kita godok dulu gitu ya. Biarlah, karena masih panjang nih, masih 1 tahun kan. Ntar 14 Februari ya, bertepatan hari kasih sayang pemilihan. Jadi kasih sayang jangan kemana-mana, ke Farel aja. Jadi Mas Eko langsung mau di DPR RI, Mas Farel Ya? ke DPRD dulu. Oh enggak, kalau saya lebih karena tadi udah ngomong tentang undang-undang, konferensi banget, ya pasti DPR RI.